Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Labirin, Laboratorium Inspiratif dan Informatif. Bersama saya, Galih, di hari yang cerah ini. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang konsep restoratif justice, sekarang tema kita lebih santai, teman-teman, yaitu tentang tips and trick untuk lolos CPNS dan jadi ASN. Secara normatif, ASN atau aparatur sipil negara adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja di bawah instansi pemerintah. Seperti yang kita tidak asing lagi telah banyak dengar, bahwa PNS adalah profesi yang menjadi impian banyak orang, di mana impian tersebut muncul karena adanya jaminan kesejahteraan, jenjang karir yang jelas, berbagai macam tunjangan, hingga jaminan hari tua atau pensiun apabila telah berakhirnya masa kerja. Teman-teman, kita ketahui bahwa di tahun 2023, pemerintah membuka formasi CPNS itu sebanyak 28.903, atau kalau yang CASN itu adalah 572.496. Dan di tahun ini 2024 pemerintah membuka kembali seleksi CASN sebesar 2.300.000 orang. Luar biasa ya teman-teman. Dari jumlah tersebut berarti peluang kita meningkat sebanyak hampir 4 kali lipat. Tapi perlu diingat juga teman-teman bahwa untuk jadi seorang ASN itu kita perlu mempersiapkan diri karena prosesnya tidak mudah. Jadi perlu persiapan yang matang. Oke, tanpa panjang lebar, di sebelah saya sudah ada narasumber yang hebat dan juga inspiratif, yaitu Ibu Indah Novitasari SJSH. Selamat siang Ibu, selamat datang di podcast Labirin. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Sobat Labirin, beliau ini merupakan alumni Fakultas Hukum UNY angkatan 2011 dan lulus pada tahun 2015. Beliau saat ini adalah sebagai seorang ASN yang menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan Kalimantan Utara sebagai pemeriksa pertama. Kemudian beliau juga pernah berorganisasi di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UNY dan Komunitas Peradilan Semu Petita. Beliau ini sengaja kita hadirkan, kita undang di sini untuk berbagi pengalaman. Bagaimana beliau menjadi seorang ASN, bagaimana tips and trick, bagaimana persiapan beliau ketika menjelang mengikuti seleksi CPNS. Baik, Ibu mungkin bisa langsung ke pertanyaan yang pertama, yaitu Ibu bagaimana kesibukan hari ini, hari akhir-akhir ini, apakah cukup padat atau lagi santai begitu? Kebetulan Mas, saya kan lagi audit ya, lagi audit laporan keuangan. Jadi laporan keuangannya udah selesai di audit, tapi sekarang itu lagi finalisasi untuk laporan seperti itu. Jadi kebetulan saya di Jogja itu dalam rangka work from anywhere. Jadi menyusun laporan itu dari sini seperti itu kan. Kalau sekarang kan ASN kan udah fleksibel, udah bisa tuh dimungkinkan untuk bekerja di mana saja seperti itu. Oh begitu ya Pak. Jadi sekarang ASN ternyata sudah mengikuti dari perkembangan zaman ya. Iya. Tidak harus work from office terus. Iya, ya. benar. Berarti memang semakin memudahkan ASN untuk berproses di pemerintah. Oke Ibu. Kemudian kalau boleh tahu Ibu, dulu ketika Ibu ingin menjadi seorang ASN, itu kan banyak sekali pilihan profesi hukum, seperti ada advokat, ada notaris, ada kurator. Nah, apa motivasi Ibu sehingga pilihan terbaiknya jatuh untuk menjadi seorang ASN? Oke. Sebenarnya Mas, saya memilih menjadi ASN itu karena yang pertama jenjang karirnya jelas ya Mas. Oke. Kemudian misal kalau kita jadi pengacara kan itu nggak tetap seperti itu. Nah kalau ASN kan jelas kerjanya apa, bekerja dibayarnya berapa, pengalamannya apa aja, seperti itu sih. Betul ya. Jadi lebih stabil secara finansial seperti itu. Oh iya, berarti memang kalau menjadi ASN betul ya, terjamin dari segi kesejahteraan ya, aman untuk panjang ya berarti. Iya. Oke. Kemudian apa pertimbangan Ibu waktu itu kenapa memilih instansi Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan untuk Fakultas Hukum sendiri itu ranahnya cukup luas, bisa di Kejaksaan, bisa di Mahkamah Agung, atau di kedutaan besar, contohnya di Kementerian Luar Negeri dan sebagainya gitu. Iya, mungkin kalau kita lihat ya Mas, nggak banyak lulusan sarjana hukum yang mau masuk ke Badan Pemeriksa Keuangan. Betul. Di UMY sendiri aja untuk FH, saya belum nemu nih alumni yang sama-sama FH UMY yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan. Kenapa saya pilih itu? Karena pada saat itu yang menarik untuk profesi ketika 2018 pembukaannya itu ya itu Badan Pemeriksa Keuangan. Saya itu sebenarnya mau ambil hakim kan. Oh begitu ya. Tapi pada tahun itu nggak buka kan, lagi stop
nggak buka aja jadi gitu sih. Nggak mengirim informasi mungkin ya. Iya, nggak mengirimkan formasi. Betul. Jadi padahal kalau dilihat secara jumlah formasi, saya Badan Pemeriksa Keuangan itu nggak sebanyak seperti ATBPN Betul. atau Kejaksaan. Seperti itu sih Mas. Berarti luar biasa ya Bu, dengan dari Fakultas Hukum masuk ke anggap saja ranah keuangan begitu. Iya. Kompetensi tentunya jauh lebih ketat dibandingkan Iya. dengan instansi lain yang membuka formasi untuk hukum cukup banyak begitu. Iya. Kemudian Ibu mengingat cukup banyak profesi banyak orang yang mengidam-idamkan atau punya mimpi untuk jadi ASN, dan Ibu sendiri sekarang sudah menjadi ASN. Tapi saat itu ketika Ibu menjadi ASN itu kesan pertamanya seperti apa Ibu? Sebenarnya Mas, saya menjadi ASN itu bukan asal jadi ASN ya, tapi saya lihat dulu tuh ASN apa yang mau saya kejar seperti itu. Misal kalau sebenarnya kalau profesi auditor itu Mas nggak jauh beda sih kayak profesi jaksa atau penegak hukum lain, tapi dia di ranah keuangan aja, maksudnya di bukan di pidananya tapi di administrasi keuangan negara seperti itu. Jadi ketika kesan pertama saya ketika masuk BPK, saya merasa kayak udah tepat masuk di situ, walaupun sebenarnya masih banyak yang harus saya pelajari karena di BPK itu kita multidisiplin ilmu ya Mas. Di situ kita belajar lagi akuntansi, di situ kita belajar lagi teknik sipil. Jadi emang semua kita pelajari seperti itu. Cuma karena tadi lulusan hukumnya tuh kayak insting menemukan fraudnya itu udah ada gitu, karena kita itu kan lulusan hukum ya. Jadi kan kita tahu tuh aturan mana yang boleh, aturan mana yang nggak boleh seperti itu. Oke, berarti memang untuk jadi ASN di pertama kali itu kesan pertamanya cukup bangga ya Bu. Iya. Karena di situ seperti hanya segelintir orang dari hukum yang mampu untuk lolos di instansi BPK itu sendiri. Oke, luar biasa. Kemudian ilmu apa Bu yang dulu pernah Ibu dapatkan selama kuliah dan masih terpakai ketika menjadi ASN? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya juga dari dulu prosesnya menerima ilmu tersebut. Mungkin di lebih pemahaman peraturan ya Mas, karena nggak banyak orang juga yang bisa menerjemahkan peraturan itu maksudnya apa seperti itu. Bahkan lulusan nggak semua sarjana hukum juga mampu misalnya menerjemahkan suatu aturan mana yang dilarang, mana yang diperbolehkan seperti itu sih Mas. Oh betul, berarti memang pemahaman peraturannya. Logika hukum ya? Iya, logika hukum. Ya, iya, seperti itu. Ketika menemukan suatu masalah, itu akan lebih mudah untuk memecahkan, karena kita sudah terbiasa mungkin membaca peraturan-peraturan hukum ya. Iya. Baik, luar biasa ya teman-teman. Berarti benar, ada pepatah yang mengatakan bahwa apa yang kita tanam hari ini pasti akan kita panen suatu hari nanti. Berarti memang benar pepatah itu berlaku untuk jadi seorang ASN. Artinya, kita memang harus mempersiapkan banyak hal, sehingga apa yang kita pelajari nanti akan berguna untuk profesi. Kemudian Ibu, selain dari keilmuan hukum, mungkin materi-materi apa juga yang perlu Ibu persiapkan menjelang CPNS? Karena kan kita ketahui bahwa di hukum itu materinya orang mungkin mengenalnya hafalan, gitu, dan mungkin orang masuk hukum karena menghindari hitungan. Iya. Nah, materi-materi seperti apa sih Ibu yang dulu pernah dipelajari? Oke. Sebenarnya Mas, perlu diketahui juga sebelum saya lulus ASN itu saya sempat 3 kali gagal keterimanya di tes keempat kalau nggak salah seperti itu. Jadi kalau misalnya nih sarjana hukum itu menghindari hitung-hitungan, nah kebetulan di banyak tes CPNS itu banyak hitung-hitungan sebenarnya ya, logika peluang, angka peluang ya. Terus soal cerita angka-angka lah pokoknya seperti itu sih. Jadi yang harus dipersiapkan kalau di BPK sendiri Mas, dia nggak ada tes apa wawasan khusus itu. Jadi hanya yang TIU ada 3 itu Pak. SKB juga ya, nah SKB itu hanya psikologi. Jadi lebih fokus ke TKD-nya ya, tes kemampuan dasarnya itu gitu sih. Apakah di tes SKB itu dimasukkan juga Bu terkait pertanyaan-pertanyaan terkait hukum atau kompetensi jurusan kita? Kalau untuk Badan Pemeriksa Keuangan kebetulan nggak sih Mas, SKB itu hanya dikhususkan untuk psikiater. Jadi kita dites gimana psikologi kita dalam menghadapi ketika nanti kita menjadi ASN. Jadi cuma psikologinya aja yang dites. Oh begitu ya. Mungkin ini sedikit tips teman-teman. Ternyata kalau masuk CPNS di BPK ya, maaf, itu kita perlu belajar lagi tentang hitung-hitungan. Jadi jangan dilupakan juga.
karena kita fakultas hukum, mahasiswa hukum, jadi kita mau belajar hukum. Jadi kita harus belajar juga seperti apa yang sudah kita pelajari ketika sekolah gitu. Kita harus mengasah lagi logika kita Iya. untuk menghitung gitu ya. Iya, benar-benar. Oke, kalau boleh tahu nih, dulu ketika menjadi, maksudnya ketika mendekati seleksi CPNS atau mengikuti seleksi CPNS, berapa lama Ibu mempersiapkan diri sehingga Ibu bisa lolos? Oh. Gitu. Kalau saya dulu Mas, minimal 3 bulan ya. Kayaknya dari pendaftaran sampai kita tes itu kan agak lama tuh. Oh iya betul. Nah, pokoknya saya tuh belajarnya persiapinnya dari 3 bulan sebelumnya. Jadi sedikit-sedikit, karena kan kita tuh, otak kita tuh punya kapasitas ya. Betul. Jadi nggak bisa sekaligus kita cerna semua hafalan-hafalan itu, tapi bisa sedikit-sedikit di 3 bulan itu dipelajari masing-masing seperti itu. Berarti selama 3 bulan sebelum pendaftaran Iya. itu sudah mulai, dan Iya. lagi ketika pendaftaran dengan jeda waktu sampai dengan tes itu sendiri juga masih belajar terus. Iya, Oh, berarti kalau gitu 3 bulan lebih berarti ya? iya Oh, seperti luar itu biasa. sih Berarti Mas. memang harus prepare Iya, sekali ya. iya. Oke, Ibu. Jadi kebetulan kami membuka sesi Q&A Oh, untuk iya. teman-teman Sobat Labirin, dan kita sudah memilah banyak pertanyaan dari teman-teman. Oke. Yang pertama, mungkin bisa saya tanya terkait, saya bacakan pertanyaan dari Puji Rahmawati, yaitu apa suka duka Ibu selama menjadi seorang ASN? Oke. Kalau suka duka Mas, kebetulan saya kan auditor. Jadi kalau auditor itu, kalau sedang audit entah itu laporan keuangan, entah itu kinerja atau tujuan tertentu, itu kita di lapangan itu bisa 30 sampai 60 hari. Jadi emang suka dukanya itu ya jauh dari keluarga sih Mas. Jadi mungkin dalam 1 tahun itu kita 4 bulan itu kita di luar, jarang ketemu keluarga itu sih. Di luar itu berarti perjalanan dinas. Iya, iya betul. Itu juga dari sisi dukanya harus jauh dari Orang, keluarga, iya. orang tua, tapi di sisi positifnya jadi Iya. mengenal daerah Iya, lain iya ya. benar. Jadi kita ketemu hal baru, Iya, betul. ketemu orang baru, ketemu mungkin ilmu-ilmu baru yang Betul. sebenarnya nggak pernah kita pelajarin ketika kita kuliah di Fakultas Hukum seperti itu sih. Oke, berarti manfaatnya kita bisa explore di Iya, itu iya, sendiri pasti ada betul. manfaatnya. Oke, pertanyaan kedua nih Bu, dari @yans_a. Formasi apa saja sih Bu di Badan Pemeriksa Keuangan yang menerima atau terbuka untuk lulusan Fakultas Hukum? Oke. Kalau yang saya tahu ya Mas, Oke. yang banyak formasinya itu di pemeriksa. Di pemeriksa itu memang nggak hanya 1 jurusan, tapi di situ ketika dibuka itu pasti ada sarjana hukumnya di rekrutmennya seperti itu sih. Oh begitu. Kalau boleh tahu, dulu Ibu sebelum menjadi pemeriksa pertama, berarti memang sejak pertama di situ atau dipindah tempatkan? Di situ, Di di situ. situ, Berarti memang iya. sejak pertama sebagai pemeriksa Iya, ya? pemeriksa. Oke, berarti memang di BPK, ya betul BPK itu yang dibuka untuk Fakultas Hukum rata-rata di pemeriksa ya? Iya, formasi pemeriksa. Oke, selanjutnya dari @safa.anggriani. Apakah menjadi ASN bisa membuka kesempatan untuk mengembangkan potensi diri dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi? Mungkin yang dimaksud untuk lanjut S2 atau S3 Oh, begitu iya. ya? Oke. Sebenarnya Mas, kalau di instansi saya sendiri itu membuka peluang lebar-lebar untuk para pegawainya untuk S2 atau bahkan ada program kayak joint degree seperti itu, atau pertukaran pegawai lah sama badan pemeriksa di negara lain seperti itu. Jadi memang kesempatan di BPK sendiri itu terbuka untuk itu. Itu banyak sih, banyak beasiswa yang masuk dari dalam maupun luar negeri. Wah, luar biasa ya, Bu. Iya. Ternyata benefit di BPK ini bukan cuma dari kesejahteraan Iya. atau dari kita bisa tadi traveling teman-teman, Iya. tapi kita bisa punya kesempatan untuk dapat beasiswa, bahkan Iya. pertukaran karyawan ya. Iya, Pertukaran jadi pernah ada pegawai. program itu, dia pertukaran seperti ditempatkan di ANAU atau institusi audit di luar negeri seperti itu. Oh begitu. Berarti bisa sambil jalan-jalan lebih jauh lagi gitu ya. Wah, luar Bekerja biasa. sekalian jalan-jalan Iya seperti betul. itu. Kali dayung 2 pulau. Iya. Luar biasa teman-teman. Berarti bekerja di BPK itu udah rekomendasi karena benefitnya banyak sekali teman-teman. Luar biasa. Bisa sambil beasiswa tapi tetap jadi ASN. Iya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya dari Dwi Kamila. Sertifikat atau dokumen apa saja sih yang dipersiapkan untuk mendaftar CPNS? Apa perlu sertifikat seperti bahasa Inggris? Wajib atau tidak? Kalau di BPK sendiri Mas, untuk pemberkasan itu basic ya, ijazah, kemudian surat kelakuan baik. Kalau untuk sertifikat bahasa Inggris, setahu saya ketika angkatan saya 2018 itu untuk BPK sendiri itu tidak menggunakan sertifikat bahasa Inggris itu.
Berarti Itu sih basic aja sih, hanya ijazah, SKCK, transkrip nilai seperti itu. Berarti secara administratif itu sangat memungkinkan ya Iya, untuk dipenuhi iya, oleh mahasiswa lulusan hukum. Oke, itu ya pertanyaan dari Dwi Kamila. Selanjutnya pertanyaan dari @cc Veranda, yaitu tips dong lolos seleksi administrasi. Oke. Mungkin yang dimaksud adalah menyusun CV kali ya, atau seperti apa sih dokumen? Kan yang kalau dokumen administrasi lain kan template ya, Ibu. Iya, Tinggal iya. kita kirim, kita minta ke instansi, kita tampilkan gitu. Mungkin kalau CPNS itu Mas lebih ke misal kesesuaian nama ya, kesesuaian nama dengan ijazah, dengan akta lahir, itu kan penting tuh. Betul. Nah, jadi mungkin sebelum kita memasukkan dokumen, dicek dulu aja ke Capil itu udah sesuai belum namanya, atau apabila perubahan disertakan dokumen perubahannya seperti itu. Sama ya apa yang diminta itu aja yang dilampirkan gitu sih Mas. Oke. Gitu. Kalau attention to detail ya. Iya, betul. Oke. Berarti memang harus perhatikan betul, jangan ada tipu. Iya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu dari @kabir Caki. Bagi dong strategi mengerjakan soal dengan cepat. Oke. Kalau sebenarnya kalau misalnya soal-soal CPNS itu Mas bisa dipelajari, hanya saja waktunya kan nggak banyak tuh. Iya, betul. Kalau nggak salah tuh cuma 3 jam ya, berapa jam, 2 jam ya, lupa. Jadi ketika mengerjakan itu tuh manajemen waktu itu penting. Nah, kalau saya ketika saya membaca soal itu 2 detik 3 detik saya nggak bisa jawab, pasti saya lewat, karena kita nggak bisa dengan soal yang banyak, kita nggak bisa berhenti di satu soal. Betul. Seperti itu. Jadi emang manajemen waktu itu penting. Gitu. Berarti kita juga harus bijak ya Ibu. Iya. Jika kita sudah terlalu lama berhenti soal, kita harus segera membuat keputusan untuk mengerjakan soal yang lain. Iya, betul. Selanjutnya Ibu masih ada beberapa pertanyaan lagi. Ada dari @STNFZ. Apakah kalau menjadi seorang ASN di pemerintah pusat bisa memilih tempat penempatan dinas mungkin? Ataukah bisa request itu maksudnya Ibu? Supaya mungkin tidak jauh dari daerah domisili atau diacak ditentukan oleh pemerintah. Kalau angkatan saya dulu kebetulan random ya Mas. Jadi ketika kita tuh cuma bisa daftar instansi, tapi kita nggak bisa memilih penempatan mana. Hanya saja kalau nggak salah rekrutmen terakhir itu kita bisa memilih. Misal kita inginnya regional Kalimantan Sulawesi seperti itu. Jadi timur. Jadi kita akan ditempatkan di timur seperti itu. Regional barat kita akan ditempatkan di baratnya. Cuma itu tadi itu kan nanti pengaruhnya ke formasi kan Mas. Betul. Jadi yang mana yang memungkinkan kita lolos itu tergantung formasi pilihan kita sebenarnya. Gitu. Selain maksudnya tips mengerjakan soal atau seperti apa, mungkin yang perlu diperhatikan itu adalah memilih formasi. Gitu. Jadi ketika kita tahu ada satu formasi nih yang memang jumlahnya banyak, tapi ketika pendaftarnya bandingannya lebih banyak daripada formasi yang dibuka di kita, mending kita ke formasi yang lebih sedikit, tinggal perbandingannya itu sih Mas. Berarti memang mungkin dari penempatan itu sesuai dengan kebutuhan ya Ibu? Iya. Kita tidak bisa memilih karena itu kita harus siap ditempatkan di seluruh Indonesia ya, betul. Kemudian juga selain itu ternyata dari pendaftaran itu sendiri bisa kelihatan ya yang mendaftar sudah berapa gitu. Kalau dulu bisa ya. Kalau sekarang kurang tahu Mas. Tapi kalau dulu itu bisa kita lihat berapa sih pelamar yang udah daftar di formasi ini. Kalau dulu seperti itu. Wah, berarti cukup informatif juga ya pendaftaran dari dulu mungkin sampai sekarang juga Ibu. Pernah ikut. Iya. Oke. Begitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari @s1.na. Ibu, saya seorang introvert. Bagaimana menjadi ASN yang cocok untuk kepribadian saya? Nah, mungkin ini banyak pertanyaan juga dari teman-teman yang lain, mungkin tidak berani bertanya atau sungkan bertanya. Nah, apakah jadi ASN introvert itu cocok untuk jadi ASN gitu? Sebenarnya Mas kepribadian apapun cocok sih Mas untuk menjadi ASN. Bahkan untuk auditor sendiri itu teman-teman saya juga banyak yang introvert. Itu kalau misalnya kan kalau introvert kan mungkin kalau di pelayanan agak susah ya Mas ya. Mungkin bisa mencoba di PPK sebagai auditor. Jadi kita itu nggak sering ketemu orang setiap hari, melayani orang nggak seperti itu. Jadi lebih ke mengolah dokumen, mungkin sesekali bisa berkomunikasi dengan entitas seperti itu. Tapi cocok aja sih Mas kalau untuk introvert. Oke, berarti memang bisa. ASN itu sangat membuka peluang ya, bahkan tidak akan kesulitan ya. Iya. Kalau jadi introvert jadi ASN gitu ya. Iya.
Wah, luar biasa sekali teman-teman. Oke teman-teman. Nah, Ibu, sayangnya karena kita dibatasi oleh waktu, jadi mohon maaf untuk teman-teman yang lain ya. Saya tidak bisa membacakan satu persatu atau seluruh pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih Ibu Indah Iya, sudah sama-sama. menemani podcast kita pada siang hari ini. Oke, sebagai closing statement, apa pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk teman-teman nih, pejuang CPNS di luar sana? Oh iya, mungkin belajar terus, jangan sampai menyerah, jangan mudah menyerah lah. Walaupun gagal sekali, bisa dicoba lagi, coba lagi sampai dengan kamu bisa dapat apa yang kamu mau. Seperti itu. Luar biasa. Applause dulu ya untuk pemateri kita, karena luar biasa. Pemateri kita ini, narasumber kita ini sudah berkali-kali ya mencoba CPNS, tapi dan tidak menyerah. Sampai akhirnya berhasil. Wah, Masya Allah. Wah, luar biasa. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau di hari ini bisa menjadi motivasi teman-teman untuk kita semua sebagai sobat Labirin. Sampai jumpa teman-teman di podcast Labirin selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, Share and subscribe.